Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Egi Arhana. Nah, di video kali ini gua mau servis motor ADV gua di kilometer 20.000 guys. Nah, jadi di kali ini gua juga mau ganti ban nih. Untuk ban yang gua pakai itu ban bawaan sih sebenarnya, ban Federal yang dual purpose. Nah, ini dia. Gua pakai ukuran 130 per 70 ring 13. Nah, ini ban gua jadi 20.000 km ini udah sobek ya. Dan juga gua di sini mau ganti oli sekalian. Untuk oli yang gua pakai itu oli Shell AX7 0,8 liter. Nah, gua biasa pakai ini karena ya menurut gua lebih awet sih ya daripada yang bawaan MPX-nya. Dan pastikan kalian kalau beli itu yang ori ya, kalian bisa cek barcode-nya dan bisa di scan. Nah, di sini juga gue mau kuras air radiator. Nah, gue pakai coolant dari Honda yang ori. Nah, ini gue pakai yang dari Honda. Jadi gue mau buang air radiatornya, gue ganti semua pakai yang ori Honda. Nah, ini kata gue sih bagus ya kalau yang coolant Honda ini. Dan juga ini gua ada beberapa part yang diganti di bagian CVT. Gua di sini ganti roller ya. Nah, ini rollernya tuh udah peyang ya, mungkin udah 20.000 km, udah lama juga kan, jadi emang udah nggak proper buat dipakai dan udah nggak enak juga tarikannya. Kalian bisa lihat tuh udah peyang kan. Nah, jadi emang ngaruh juga ke tarikannya, karena gue ganti untuk pembe. Sebenarnya sih tadi gue cek itu masih oke sih ya, masih bisa dipakai, jadi nggak gue langsung ganti. Nah, ini gue rollernya gue ganti yang ori Honda juga itu. Nanti pembel ya kemungkinan 5.000 km lagi gue baru ganti sih pembelnya, karena tadi gue cek itu masih oke, masih layak pakai. Nah, ini juga gue ternyata ya gitulah, walaupun motor mahal gitu tapi ya peleknya tetap aja sih. Jadi gue juga mau ngepres pelek. Nah, pelek motor gue yang belakang itu udah pengok ya, entah karena hantaman lubang atau terlalu bebannya banyak gitu kan. Ini gue mau copot dulu ban lamanya. Nah, nanti buat tinggal motornya gue mau ngepres peleknya. Nah, ini kan peleknya ya, nggak nyangka aja gitu ya, motor harga segitu gitu bisa peleknya bisa pengok gitu. Nah, ini untuk langkah pertamanya yaitu dipanaskan dulu ya si peleknya ini. Ya emang karena harus dipanaskan supaya bisa lebih mudah untuk dilurusinnya lagi, karena kalau nggak dipanasin dulu ya bisa patah gitu ya si peleknya. Jadi dipanasin dulu kurang lebih ya setengah jaman sih ya. Nah, ini alat press peleknya lumayan ini sih, lumayan lama gabut. Nah, ini setelah dipanaskan tadi, nah udah mulai dipres nih. Jadi dipres itu ada beberapa bagian. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, untuk yang dalamnya kalau nggak salah sih, jadi nggak cuma sekali doang, jadi ada beberapa tahapan untuk ngepres peleknya ini. Nah, ini untuk press tahap pertama, yaitu kalau nggak salah sih bagian si luarnya dulu. Bagian luarnya dipres dulu, terus kayak gini, pakai apa namanya, hidrolik gitu kan. Nah, jadi emang nggak mudah gitu ya. Emang ternyata gampang, tapi emang nggak mudah sih. Jadi harus benar-benar presisi supaya kembali untuk semulanya. Nah, ini untuk tahap keduanya. Nah, dipres bagian sampingnya. Nah, gitu. Nah, ini yang tahap ketiga, bagian atasnya kita press juga. Jadi kalau nggak salah sih ada 4 kali presan kalau nggak salah. Nah, ini yang ketiga dipres bagian atasnya supaya si peleknya itu benar-benar lurus lagi, nggak kayak kembang gitu kan. Nah, ini bagian ketiga.
Nah ini untuk press yang terakhir. Jadi yang terakhir ini buat mastiin bahwa si velgnya itu udah bener-bener lurus gitu ya, jadi nggak ada yang bengkok-bengkok lagi. Nah ini gua ngepres dengan harga 100.000, lumayan murah kan. Nah ini hasilnya ya gitulah, namanya habis dibakar pasti ada cat yang mengelupas, tapi ya wajar sih, namanya juga kan kita dipres terus dibakar, ya mau gimana lagi, ya harus dicat ulang sih. Nah ini dia bannya udah mulai dibuka, padahal ini catnya kan udah cat ori gitu ya, tapi tetap aja. Oh ya, gue juga di sini pakai cairan anti bocor buat ban barunya karena aku udah males banget ya. Kadang-kadang itu kalau pelek ori itu dia kalau kena jarum, kena atau besi kecil itu kadang-kadang suka bocor halus. Jadi gue males banget, makanya gue kalau ganti ban itu selalu kasih cairan anti bocor supaya nggak ribet-ribet nambal gitu, karena otomatis dia rapat. Karena ban federal ini dia soft carbon kalau nggak salah sih, jadi gampang banget lubang itu kalau kena benda-benda tajam. Nah ini karena udah dicopot peleknya jadi masuknya lewat samping, jadi lebih mudah. Kalau kita biasanya ngasih cairan anti bocor waktu nggak dicopot itu ribet, dia harus lewat pentil gitu kan. Kalau dicopot itu dia tinggal dibuka, diregangin dan dimasukin dari samping. Nah ini udah mau proses pemasangan, udah beres semua. Ya ini gue juga servis ini lumayan lama sih ya, ada mungkin ya sekitar 2 jam 3 jam sih ya sama ngepres velg ini. Gue berangkat dari jam 10-an ya, selesai hampir jam 3, karena ya emang harus sabar gitu jam gitu. Nah ini akhirnya udah selesai semua prosesnya, alhamdulillah udah kelar. Nah oke guys, nah ini dia nota dari hasil tadi gua servis. Nah ini dia listnya. Yang pertama itu cairan M1 30.000 Shell. Gua pakai Shell yang warna biru yang 0,8 liter 48.000. Air radiator yang Honda gua 20.000. Jadi gua kuras ya si air radiatornya, dibuang terus gue isi lagi yang baru. Terus rollernya gue ganti roller juga karena tadi udah terkikis gitu kan. Nah untuk rollernya 60.000, stempel HM 15, capit rollernya 30, sama gue ganti ban. Nah ini bannya federal juga sih seperti bawaan. Nah itu dengan harga 340.000 sama ongkos pasangnya 75.000. Nah satu lagi itu tadi sama ongkos gua ngepres pelek. Nah kalau untuk ongkos ngepres pelek itu gua itu kayaknya 100.000. Nah ya untuk biaya pres pelek 100.000 rupiah. Sama iya gua tadi tuh beli bensin buat servis CVT. Oh ini servis CVT nya nggak dimasukin ya, wah mantap. Jadi segini tuh udah sama servis CVT. Nah ini ongkosnya cuma 75.000. Bensin tadi 12.000 ya, taruhlah 630, sama pres pelek 100.000 jadi 730.000 guys. Jadi total gue servis 20.000 km untuk motor ADV 160, yaitu 730.000 rupiah. Tadinya sih gue pengen ganti ban yang biasa ya, depan belakang, cuma harganya lumayan ya, jadi gue cuma beli ban belakang aja yang harganya lumayan murah 340.000. Jadi gue tuh pakai oli itu oli Shell ya, soalnya oli Shell itu walaupun udah sebulan dia masih tetap enteng gitu. Tapi kalau AHM itu kenapa ya, kadang sebelum 1 bulan itu dia udah kasar banget, si tarikan udah gak enak lah. Karena gue ganti ke Shell, kurang lebih gue udah 3 bulanan sih ya. Nah jadi segini hasil
gua tadi servis ya buat bayangan kalian aja sih, tapi tergantung motornya juga apa yang harus diganti. Sebenarnya tadi juga sih gue lihat penbel juga udah ini sih, tapi masih oke. Tadinya mau diganti cuma masih oke, udahlah nanti aja. Mungkin ya 5.000 lagi masih bisa, jadi gak gue ganti. Penbel itu tadi tuh gua nanya sekitar 160.000 guys, lumayan kan. Jadi ya nyicil lah nantilah minggu depan bulan depan deh mungkin. Nah ini dia hasil gue servis tadi tanggal 23 bulan 5 guys. Oke, semoga bisa jadi bayangan buat kalian kalau mau servis. Nah ini harganya di gue sih, tapi setiap bengkel pasti berbeda sih. Oke, sekian video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.